dinilai, dicatat ibadah oleh Allah. Nah, inilah umat akhir zaman. Apapun yang kita lakukan itu dinilai ibadah. Nah, tapi itu semua tergantung daripada niat ya, tergantung niatnya. Ya, misalnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa dinilai seluruh ibadah? Ya karena semua perbuatan itu bernilai ibadah. Bangun tidur, ketika dia mau tidur baca doa. Bangun tidur baca doa. Masuk toilet baca doa. Keluar toilet baca doa. Keluar rumah baca doa. Masuk rumah baca doa. Makan, minum, semua ada doanya. Mulai dari makan sampai selesai makan itu ada doa semua. Masuk masjid doa, keluar masjid doa, pakai baju doa, semuanya doa. Nah, itulah yang kemudian ya dinilai ibadah. Nilai ibadah. Nah. Oke, kemudian yang selanjutnya produktif nih. Namanya produktif itu berarti ada karya. Nah, produksi. Nah, apakah produksi yang dimaksud itu seperti produksi apa namanya perusahaan memproduksi? Enggak kayak begitu. Karena produktif itu beda terjemahannya. Produktif itu bisa orang yang selalu aktif melakukan sesuatu, itu namanya produktif. Jadi selalu aktif, selalu melakukan sesuatu, selalu menciptakan sesuatu, itu namanya produktif. Apakah itu menciptakan sesuatu dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk ilmu, maupun dalam bentuk peralatan teknologi, itu semua produktif namanya. Jadi, dia duduk-duduk tapi produktif. Nah, itu contoh seperti duduknya para profesor. Jangankan duduk mereka, tidurnya apa ngoroknya para profesor itu mikir, produktif. Ya, kalau kita sering dengar Habibie itu tidurnya cuma 2 jam. Tuh. Kata beliau dalam dalam wawancara ya. Tidurnya beliau itu 2 jam. Hasilnya apa? Hasilnya pesawat, hasilnya senjata, teknologi yang canggih. Itulah orang kayak Habibie mengantarkan beliau sampai ke taraf tingkat yang paling luar biasa. Ya. Nah, beda sama kita. Kita ini justru tidurnya 22 jam. Loh kok bisa? Bisa. Karena kita diam dengan tidak diam sama aja, nggak menghasilkan apa-apa. Kita diam dengan tidak diam sama aja, nggak ada hasilnya. Itu. Nah, itu perilaku tidak produktif itu. Perilaku tidak produktif. Nah, kalau orang-orang yang kalau tadi itu para profesor, gitu ya, mereka langkahnya saja harganya mahal. Kenapa? Karena itu produktif, harganya mahal. Kalau para kiai itu duduknya aja berzikir, jadi produktif. Produktif. Hatinya selalu zikir kepada Allah. Jadi dalam hadis Nabi diberitahu bahwa perumpamaan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Jadi perumpamaan orang yang selalu ingat berzikir kepada Allah dengan yang tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah, ibarat orang hidup dengan mati. Artinya orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang ingat pada Allah dianggap hidup. Tapi kalau orang yang lalai, tidak pernah berzikir pada Allah, tidak ingat kepada Allah, hatinya tidak pernah berzikir, maka itu dianggap bangkai yang berjalan. Dan tentu ya kita tidak dianggap seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa perilaku Rasulullah itu produktif. Perilaku Rasulullah itu produktif. Jadi orang yang selalu hatinya selalu dibasahi dengan zikrillah, zikir pada Allah, itu adalah orang-orang produktif sesungguhnya. Ya, tinggal terjemahan produktif itu kemana? Seperti saya katakan tadi, orang yang tafakur itu sebut produktif. Orang yang diam dan berzikir sebut produktif. Apalagi ya, orang menciptakan karya itu produktif. Jadi semuanya produktif. Semua disebut produktif. Nah, orang yang tidak produktif itu adalah orang-orang yang dia menghayal, penghayalannya itu tidak jelas kemana arahnya. Itu orang-orang tidak produktif ya. Ya, kalau disebut produktif juga. Gitu. Orang menghayal itu juga produktif. Menghayal juga produktif. Dan menghayal itu gratis ya. Menghayal itu free, gratis. Oleh karena itu kalau Anda menghayal setinggi-tingginya. Kenapa? Karena dia tidak dibayar, dia gratis. Dia menghayal aja malas, apalagi menjadi orang yang produktif ya. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, intinya di situ ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Qul itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad ya. Katakanlah wahai Muhammad, i'malu, kerjalah. Fasayarallahu 'amalakum, Allah pasti melihat amalan kamu, wa rasuluhu, dan juga rasulnya akan melihat perbuatan kamu, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman juga pasti akan melihat. Hanya mau setelah apa tidak gitu. Mulai dulu bekerja gitu. Mulai dulu bekerja. Jadi sesungguhnya apa saja yang kita kerjakan, yang penting kita mulai dengan bismillah, biidznillah, insya Allah akan sukses. Tapi tentu apa? Ada syarat-syarat yang lainnya. Yang pertama, di Al-Quran sudah diberitahu bahwa Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa umatnya itu bukan umat yang santai berleha-leha ya. Bukan. Kita diperintahkan oleh Allah itu lewat Rasulnya itu untuk kerja. Kalau sebagai mahasiswa apa kerjanya? Kerjanya adalah belajar. Itu tugas mahasiswa yang paling utama adalah belajar. Jadi kalau dia banyakkan tidurnya daripada belajarnya, banyakkan guyonnya daripada belajarnya, banyakkan menghayalnya daripada belajarnya, jangan pernah bermimpi menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Ya karena ternyata tidurnya lebih banyak waktunya daripada ia belajar. Dan itu kenyataannya. Silakan aja diintrospeksi. Banyakkan mana kira-kira? Kalian itu banyakkan belajar atau banyakkan tidur? Banyakkan menghayal atau banyakkan belajar? Banyak mana menghayalnya dengan waktu belajarnya? Banyakkan mana waktu guyonannya dengan waktu belajarnya? Kalau itu tidak sama, paling enggak separuh guyon, separuh belajar misalnya. Atau separuh tidur, separuh belajar. Insya Allah akan jadi orang sukses tuh. Apalagi waktunya lebih banyak belajar daripada tidurnya. Wah pasti. Itu udah janji dari Allah itu. Nah, karena masalahnya banyakkan mana? Belajarnya atau tidurnya? Kalau banyakkan tidurnya daripada belajarnya, tapi kemudian berangan-angan menjadi orang cerdas, nah ini aneh itu. Itu aneh. Seharusnya orang yang sukses itu waktu yang dituju lebih banyak daripada di luar itu. Artinya kalau ingin menjadi orang cerdas, harusnya waktu belajarnya lebih banyak daripada waktu lainnya. Baik. Rasul mengajarkan kita profesionalisme dalam bermuamalah. Hadir dari Siti Aisyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinah." Nah ini nih. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai pekerjaan dikerjakan dengan profesional. Nah, ini. Apa yang maksud dengan pekerjaan profesional itu? Ya. Yang pertama kita harus paham dulu apa itu profesional. Profesionalisme. Kalau sudah ada kalimat yang di ujungnya itu ada isme-ismenya, berarti sudah paham atau aliran. Kalau profesionalis kan orangnya. Kalau profesional itu adalah manajemennya. Jadi kalau profesionalisme adalah orang yang mengerti pemahaman suatu paham yang mengajarkan kita menjadi orang yang paham dengan profesi. Nah, apa itu profesi? Apa itu profesi? Profesi itu pekerjaan. Apa semua pekerjaan disebut profesi? Enggak. Tidak semua pekerjaan disebut profesi. Karena definisi dari profesi itu adalah suatu pekerjaan yang didapatkan dari hasil usaha dan didukung dengan keilmuan. Atau dalam terjemahan lain, suatu pekerjaan yang didapatkan dari hasil penelitian, hasil pendidikan. Itu disebut profesi. Maka dokter itu profesi namanya. Kenapa? Ya, karena dia kuliah. Karena dia kuliah. Dokter itu. Dia kuliah sampai S3. Dosen itu profesi. Kenapa?
Ya, karena dia kuliah sampai menghabiskan anggaran sampai doktor bahkan sampai profesor ya. Nah, tukang becak itu profesi bukan? Bukan. Becak itu bukan profesi. Karena tidak ada orang lulusan apa? Tidak ada mata kuliah becak. Tukang becak nggak ada mata kuliahnya. Nelayan, profesi bukan? Bukan. Nelayan itu bukan profesi. Gitu. Bukan nelayan, mancing. Mancing itu bukan profesi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada mata kuliah mancing. Gitu. Begitu pula bercocok tanam termasuk. Gitu. Jadi semua pekerjaan yang didapatkan dari hasil keilmuan, dari hasil dari hasil pendidikan, dari hasil intelektual yang didapatkan dari hasil bangku sekolah itu disebut adalah profesi. Selain itu tidak disebut profesi. Maka di sini Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai pekerjaan yang dikerjakan dengan profesional atau bahasanya yang berdasarkan profesional. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa apa sih sebenarnya maksud hadis ini? Kalau saya baca beberapa pendapat para ulama, memang kalau saya beri contoh ya, bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang Anda lakukan sesuai dengan keilmuan Anda, atau pekerjaan yang Anda kerjakan yang sesuai dengan keahlian Anda. Nah, ini saya beri contoh. Saya beri contoh seorang alumni PAI. Ya. Alumni PAI, PAI itu kan pendidikan agama Islam, tapi kerjanya di dealer mobil. Nah, ini kan sering terjadi banyak ya, banyak. Dia kuliahnya di pendidikan agama Islam di PAI, tapi pekerjaannya sebagai pekerja di dealer mobil. Ya, ini kira-kira profesional apa tidak ini? Saya coba minta sebelum saya lanjutkan, saya minta jawabannya. Ada yang bisa jawab nggak ini? Apakah itu profesional apa tidak itu? Seorang mahasiswa PAI, pendidikan agama Islam, tapi pekerjanya di dealer mobil. Kira-kira itu sesuai dengan keilmuan apa tidak? Tentu tidak ya. Tentu Tidak. tidak. Tentu Tidak, tidak. Pak. Ya. Nah, dengan demikian, pertanyaan apakah itu profesional? Tentu tidak. Kenapa? Tidak. Tentu tidak. Karena pekerjaan yang dilakukan itu ia tidak Sesuai dapatkan bidang. sesuai dengan profesionalismenya, gitu loh. Karena pekerjaan yang tidak sesuai dengan profesionalisme, maka jangan pernah Anda menuntut hak lebih di situ. Jangan pernah Anda menuntut hak lebih. Kenapa? Karena Anda bekerja di suatu tempat yang tidak sesuai dengan profesionalisme Anda. Boleh apa tidak? Ya boleh saja. Boleh, nggak dilarang di situ. Tapi Anda jangan pernah berangan-angan jadi direktur. Karena kalau di situ ada 2 ijazah atau 3 ijazah, ya, Anda alumni PAI memperebutkan satu kursi direktur. Di situ ada ahli, mungkin dari ahli teknik, ya, dari ahli teknik mesin atau dari ahli otomotif, bersaing dengan Anda memperebutkan kursi direktur. Mana kira-kira yang ditunjuk? Tentu ya Anda harus tahu diri aja. Anda harus tahu diri aja. Nggak mungkin alumni PAI yang ditunjuk, kecuali itu pamannya, itu beda lagi. Kecuali perusahaan tuh dealer itu punya pamannya atau punya kakeknya atau punya orang tuanya, itu mah nggak usah, tidak usah ditunjuk lagi, itu milik dia, dia adalah owner. Ya, tapi kalau pekerjaan itu dikasihkan kepada orang yang bukan ahlinya, itu mulai kehancuran gitu loh. Makanya hadis ini menuntut kita untuk bahwa kerja itu ya sesuai dengan profesionalisme kita. Kita tidak perlu iri dengan tetangga kita yang dia lebih, mungkin bisa jadi lebih sukses. Tapi kita sebenarnya bisa di mana saja kita bisa sukses. Di mana saja kita bisa sukses ya. Di mana saja kita itu bisa sukses. Yang buat kita tidak sukses itu kita terlalu lama memikirkan kelebihan orang lain. Terlalu lama memikirkan kemajuan orang lain tapi melupakan bahwa kita sendiri punya kelebihan. Nah, ini yang buat kita lama sukses, karena terlalu lama memikirkan kelebihan orang lain, terlalu lama memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sementara dia sendiri sesungguhnya punya sesuatu, punya kelebihan.
Hanya dia tidak tahu di mana kelebihannya ia miliki. Oke, jadi sekali lagi dalam hadis ini mengajarkan kita bahwa kalau kita mau jadi orang profesional, ya kalau kerja sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Ya, tentu ya banyak sekali orang, misalnya kalau dia alumni PAI, ya dia bisa jadi seorang guru, bisa jadi seorang dosen, bisa jadi ketua yayasan, bisa mendirikan pesantren. Nah, itu kan apa namanya? Apalagi dia hafiz Quran ya, hafiz Quran, alimul kitab, bahasa Arab nggak usah ditanya pasti. Bisa baca kitab kuning, kemudian apa namanya? Hafiz Quran. Itu jangan disepadankan dengan direktur Bank BI. Tuh. Mana yang lebih kaya? Ya kaya dia inilah. Kenapa? Karena kalau dia sudah hafiz Quran, alimul kitab, dia dirikan pesantren, pesantrennya mahasiswanya, santrinya sampai 10.000, tentu nggak usah ditanya duitnya berapa. Dan di situ dia jadi kiai, tidak ada pensiunannya di situ. Dia akan jadi kiai sampai ia mati. Kalau direktur BI, ya jadi direktur ada 3 tahun, ada yang setahun, ada yang bahkan 6 bulan. Kenapa bisa gitu? Ya 6 bulan korupsi tangkap KPK. Gitu. Ya di BI 1 tahun korupsi tangkap KPK. Gitu. Ya lama-lamanya lah 2 periode, dua periode 10 tahun. Tapi kalau dia hafiz Quran, alim kitab, dirikan pesantren, punya santri 10.000, nggak usah ditanya duitnya. Ya. Nggak usah ditanya duitnya berapa itu. Nah, jadi ini yang saya maksud bahwa kita itu jangan pernah ngiri kepada orang lain. Kita juga harus bekerja sesuai dengan profesionalisme kita. Bahwa setiap kita masing-masing punya kelebihan, ya. Setiap kita masing-masing punya kelebihan. Baik, saya teruskan. Nah, ini para ulama mengajarkan kita bahwa anal asla fil muamalati al ibahah, ya. Walau yuharrim minha illa ma warada syar'u bi tahrimihi. Wala yahrum minha, ya. Wala yahrum minha illa ma warada syar'u bi tahrimihi. Jadi asal muasalnya muamalah itu, kerja produktif itu adalah boleh. Jadi semuanya itu dilarang. Jadi kita ini artinya gini, kalau kita mau kerjakan apa saja. Apa saja yang bisa kita kerjakan, lakukanlah. Tapi udah jangan menuntut lo. Tapi boleh-boleh saja, terutama misalnya masalah mahasiswa. Saya berkali-kali menyarankan mahasiswa, apalagi anak-anak perempuannya ya, untuk menjadi seorang yang kreatif, apa itu namanya, membuat border, apa namanya, yang di jilbab itu apa sih, yang suka ada bunga-bunganya itu namanya apa, bordir ya, apa sih, Bordir, Pak. bordir ya, itu yang suka ada bunga-bunganya, suka ditempel di jilbab itu ya. Nah, itu kan kayaknya kalau untuk membuat itu kan tidak perlu kuliah kan, itu tidak perlu kuliah, itu cukup buat buka YouTube, pelajari, beli benangnya, beli jahitnya, beli jarumnya. Sambil kuliah tentu bisa itu. Orang kalau sudah ahlinya kan, kalau dia ahlinya, ilmunya nggak lagi di kepalanya, tapi sudah ada di tangannya. Dan sambil menunggu dosen nggak ada, coba kalian buat bordir apa kayak gitu. Kalau satu bordir itu menghasilkan 5.000 lah. Sehari bisa kalian buat sampai 50 biji, itu dititip, dijual online atau di toko. Itu berapa hasilnya coba? Itu sebagai contoh aja. Daripada apa, ngerumpi cerita sesuatu yang nggak penting, mimpi aja diceritain sama kawannya. Semalam aku bermimpi. Ya, apa sih? Mimpi diceritain. Dan yang lebih anehnya lah, si pendengarnya itu setia banget dengerin itu. Nah, nunggu dosen kan biasanya cerita nggak kerasa itu mahasiswa itu. Tiba-tiba habis waktunya dosennya nggak datang. Tapi kalau dosennya lagi ngajar, baru 10 menit udah ngantuk. Tapi kalau cerita itu mau sejam pun nggak masalah. Itulah bedanya ya. Saya pernah jadi mahasiswa dan Anda mungkin belum pernah jadi dosen ya. Jadi saya rasakan hal semacam itu. Artinya saya pernah jadi mahasiswa seperti Anda ya.
Jadi coba deh kreatif. Mahasiswa itu kreatif betul, harusnya bisa kreatif ya. Nah, kalau sekarang tuh mahasiswa suka saya sarankan sambil menunggu kenapa tidak Gojek gitu, kenapa tidak Grab, itu Grab itu luar biasa loh ya. Itu. Cuman mungkin ya mau nahan juga ada rasa apa ya, rasa malu, nggak enak. Itu malu yang nggak pada tempatnya. Harusnya kalau Anda maling, mencuri, malu. Anda pacaran, malu gitu. Masa nge-Grab itu malu? Kalau nggak bisa ngantar orang, paling tidak ngantar barang kan. Itu luar biasa. Itu bisa bayar uang kuliah dan banyak yang sukses, mahasiswa sukses dari Grab itu. Banyak tuh. Cuman ya itu rasa malu yang sedikit membuat mahasiswa kalau saya lihat kenapa sih ya. Emang malu itu kamu makan tuh. Malu itu pada tempatnya gitu. Nah, itu bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki ya tentu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan, yang bisa produktif. Kalau wanita-wanitanya itu kan bisa jualan bisnis, apalagi sekarang online luar biasa. Gitu ya. Yang jelas semuanya boleh kita kerjakan sesuai dengan kaidah para ulama ini bahwa semuanya boleh kita lakukan, kita kerjakan sampai ada dalil mengatakan itu hukumnya haram. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Larangan membuat kerusakan. Nah, ini ketentuan juga ya. Rasul bersabda, Rasul SAW bersabda tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan kemudaratan. Ya. Hadis selanjutnya, barang siapa menimpakan mudarat, keburukan kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan kemudaratan kepadanya. Dan barang siapa memperberat orang lain, maka Allah akan memperberat dirinya. Ini kan hadis Rasul SAW. Ini kaidah-kaidah yang perlu kita pahami ya di dalam kehidupan kita. Please jangan pernah kalian apa namanya menimpakan keburukan kepada orang lain. Nah, itu biasa ya biasalah mahasiswa itu kan ada yang suka ngiri ya, melihat kawannya lebih dan lain sebagainya, suka ngiri. Hanya karena sifat rasa iri itu kemudian akan menimbulkan yang namanya namimah, kemudian ghibah dan lain sebagainya. Itu padahal sesuatu yang tidak penting ya. Tapi itu sudah terjadi di kalangan mahasiswa. Ada mahasiswa yang iri kepada kawannya itu ya. Padahal Nabi sudah mengatakan tidak boleh ada yang iri ya. Ya. Karena iri itu akan menghasilkan hasud. Nah, dilarang oleh Rasulullah. Tapi ada hasud yang justru dibolehkan. Nah, kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri, tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Perkara pertama adalah orang yang apa namanya diberikan oleh Allah karunia berupa ilmu. Nah, itu kita boleh ngiri di situ. Masya Allah, orang ini cerdas banget ya. Gue iri sama dia gitu. Kita boleh iri kepada para penghafal Quran, kita iri kepada orang-orang yang alim-alimah, orang-orang yang itu kita boleh ngiri. Ya. Kan Gibran yang bawa. Kemudian yang kedua, kita tidak diperbolehkan, kita diperbolehkan iri kepada orang yang kaya. Orang yang kaya tapi yang rajin berinfak ya. Iri kepada orang yang kaya, tapi syaratnya orang kaya itu rajin berinfak. Masya Allah, saya iri sama kamu ya. Kamu punya duit yang banyak, kamu bisa membangun masjid. Masya Allah, iri saya. Nah, itu boleh. Boleh iri kepada orang kaya yang rajin berinfak. Tapi kalau orang yang kaya pelit, ya itu jangan iri di situ. Gitu ya. Tentu itu sudah merupakan sifat manusia ya, sifat iri, sifat dengki dan lain sebagainya, dan itu terjadi khususnya di kalangan mahasiswa itu sangat banyak ya, sering itu terjadi. Makanya dengan hadis ini insya Allah ya, semoga dengan hadis ini perbuatan-perbuatan semacam itu kita bisa tinggalkan, kita jauhi karena nggak ada manfaatnya. Ngiri kepada orang itu nggak ada gunanya kecuali pada dua perkara tadi itu ya, ngiri kepada orang lain. Terus memberatkan orang lain juga nggak boleh. Gitu. Karena kalau kita suka memberatkan orang lain, yakin, percayalah. Memang ada kata-kata orang kita itu kan suka mengatakan hukum karma ya. Ya hukum karma ya bisa jadi ada. Gitu. Tapi sesungguhnya itu di dalam hadis ada ini. Coba kayak begini. Orang siapa yang membuat orang lain ya, membuat orang lain susah, maka Allah membuat dia susah. Itu kan sebenarnya itu bukan hukum karma, memang udah ketentuan. Barang siapa membuat kemudaratan kepada orang lain, maka Allah membuatkan kemudaratan baginya.
Barang siapa yang membuat kesusahan kepada orang lain, maka Allah akan menyusahkannya. Maka di dalam hadis itu banyak sekali. Allah fi auni akhi, maka nal abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu akan selalu menolong seorang hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi ini luar biasa. Nah, perkumpulan-perkumpulan semacam ini yang dibuat rumah Quran, adanya kumpulan silaturahmi antara UHAMKA dengan UIA, itu menurut saya suatu karunia luar biasa. Tinggal ini bagaimana dimanfaatkan nih. Sekarang ini kan perkumpulan bisa menghasilkan duit tuh. Menghasilkan karya, terus menghasilkan pengabdian masyarakat. Itu didanai oleh pemerintah itu. Didanai oleh pemerintah. Bagus sekali kalau UHAMKA dengan UIA membuat satu pengabdian kepada masyarakat kira-kira di mana gitu. Jangan terlalu jauh gitu. Karena kemarin tuh mahasiswa rumah Qurannya itu Masya Allah sampai di Muara Gembong jauh banget tuh. Jangan terlalu jauh biar dosen juga senang untuk senang untuk datang gitu ya. Dan sekarang itu banyak didanai oleh pemerintah. Sehingga ya menurut saya jadi kolaborasi antara UHAMKA dengan UIA menurut saya itu akan menghasilkan energi luar biasa. Jadi menghasilkan karya luar biasa. Nah, tergantung perkumpulan ini maunya apa nih. Tuh. Seharusnya itu bisa menghasilkan energi luar biasa ya. Gitu. Apalagi sekarang ini pemerintah banyak sekali ya membantu kucuran-kucuran dana pendidikan yang juga untuk mahasiswa itu sangat banyak ya. Oke, haram menimbun harta. Nah, ini ya. Saya ini ya di dalam hadis ini Rasul bersabda, hadis Muslim, barang siapa menimbun barang maka dia berdosa. Ini yang pertama, ini kita juga harus paham bahwa ini bukan perilaku produktif. Kenapa Rasul melarang menimbun barang? Karena itu sangat berbahaya itu. Coba kayak sekarang ini kan minyak goreng udah pada mahal gitu. Apa masalahnya? Kita itu punya kelapa sawit, kita punya kelapa ya, punya kopra, punya kelapa sawit, punya apa lagi? Yang menghasilkan minyak itu punya jagung, yang juga bisa menghasilkan minyak. Jadi pertanyaan kenapa minyak jadi mahal gitu? Dan mahalnya itu bukan naik 1.000 gitu. Minyak yang tadinya 12.000 naik menjadi berapa? Sampai 35.000 coba. Itu kan, nah ini kalau ya inilah pentingnya ya belajar hadis, kemudian ya memang kita tidak perlu menerapkan hukum Islam untuk di negara kita ya, karena negara kita bukan negara Islam. Tapi tidak ada salahnya lah, nggak ada salahnya pemerintah mengambil hukum Islam dijadikan hukum negara, itu bisa. Dan sudah banyak contohnya ya, kayak pernikahan. Nikah itu kan hukum agama yang berlaku. Tapi kemudian diangkat menjadi hukum negara. Gitu ya. Itu sama itu. Nikah itu urusan agama. Tapi kenapa negara ikut campur? Ya karena boleh. Gitu. Bukan berarti menerapkan hukum syariat. Karena di dalam pernikahan itu kan harus ada ijab kabul, harus ada walinya, kan itu ada semua itu. Dan itu Islam itu. Islam. Apakah kemudian menjadi negara Islam? Tidak juga. Nah, jadi sesungguhnya boleh-boleh saja. Arab Saudi itu bukan juga negara Islam, bukan. Tetapi mereka mengambil hukum Islam, mengambil hukum Al-Quran dijadikan hukum negara. Karena Saudi itu kan dia bukan negara negara khilafah, bukan. Karena kalau dia khilafah, berarti pemimpinnya khalifah. Kalau pemimpinnya khalifah itu harus dibaiat oleh umat Islam. Kan nggak ada yang baiat di sana itu. Nah, di sana itu adalah raja. Nah, kalau dia raja berarti negaranya menjadi negara ya jadi raja jadinya, ya. Menjadi raja yang bisa jadi juga berhukum Islam juga bisa, ya. Kemudian mengambil Al-Quran dan hadis dijadikan hukum negara, itu bisa banget. Nah, Indonesia juga bisa menjadikan hadis Al-Quran sebagai hukum negara, bisa. Misalnya ya, orang mencuri tangannya dipotong, bisa apa tidak? Ya bisa lah. Itu bisa diambil oleh negara, ditetapkan sebagai hukum negara. Siapa yang mencuri 1 triliun mencuri, tangannya dipotong. Udah itu bisa dijadikan hukum negara.
Nah, di sini juga termasuk nih orang-orang yang menimbun barang kan dosa ini. Barang siapa menimbun barang itu hukumnya dosa. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya tentu ini urusan dengan pemerintah ya. Apalagi negara kita ini kan ada dua hidup di negara kita ini. Satu sistem sosialis, yang kedua sistem kapitalis. Kalau kapitalis itu bagaimana mengeraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kemudaratannya. Itu namanya kapitalis. Dan itu terjadi sekarang di negara kita. Misalnya seperti PCR yang tadinya cuma berapa ribu ya. Kan tadinya kan pernah dijual sampai 2 juta. Itu kan itu bisnis itu. Bisnis. Yang lucunya negaranya berbisnis kepada rakyatnya. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh negara berbisnis kepada rakyat. Rakyat itu disejahterakan, bukan dibisnisin. Gitu. Nah, itu kan seperti PCR, antigen itu kan mahal semua yang seharusnya gratis itu. Ini kan seharusnya gratis karena negara menjamin kesejahteraan, menjamin keselamatan masyarakatnya, rakyatnya itu semua ada di dalam undang-undang. Jadi kalau PCR-nya itu dijual kepada rakyat kan jadi aneh itu. Tapi kalau ini jadi ribut ya, jadi ribut itu. Nah, itu sekali lagi bahwa ini ada hubungan dengan pemerintah, karena pemerintah yang seharusnya menyelamatkan rakyatnya, bukan berbisnis kepada rakyatnya. Namun ternyata sebaliknya, pemerintah selain dia adalah pelaku pemerintah, dia sekaligus menganut sistem kapitalis. Kenapa? Mengambil keuntungan, meraup keuntungan dari rakyatnya sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesusahan rakyatnya. Jadi diambil sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bahwa rakyatnya itu banyak yang menderita, banyak yang nggak makan. Itu udah seharusnya sistemnya antara sistem sosialis dan sistem kapitalis. Ya di antaranya itu hanya satu, yaitu sistem syariah. Negara kalau tidak melaksanakan sistem syariah, berarti hanya dua itu sekarang ini. Kalau nggak kapitalis, berarti sosialis, gitu aja. Sosialis itu di mana harga-harga berlaku berdasarkan keputusan pemerintah, itu pun tidak berlaku di Indonesia. Kalau kapitalis, pelaku ada di tangan pengusaha. Dan ternyata pemerintahnya sekaligus pengusahanya. Jadi udah ada dua lah. Udah pusing kita. Jadi kalau nyari-nyari siapa menimbun barang, nggak usah nyari kemana-mana lah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi? Wah ini kok minyaknya nggak ada, nggak usah nyari siapa. Udah, mereka pasti tahu lah, karena mereka pelakunya, gitu. Mereka pelakunya. Jadi pemerintahnya sendiri berbisnis kepada rakyatnya. Jadi kalau ada minyak jadi mahal, berasnya jadi mahal, karena ditimbun itu. Ditimbun. Jadi kenapa dilarang oleh Rasulullah? Karena itu memudaratkan orang tuh. Nah, kalau teori bisnis syariah, jikalau penjualan barang itu sudah memudaratkan orang, berarti itu masuk unsur riba gitu. Sudah masuk. Kenapa? Karena sudah ada kemudaratan di situ. Jadi ya itulah ini ya. Kemudian penetapan harga pasar ternyata juga harus diayomi oleh pemerintah ya. Saya teruskan aja itu. Nah ini ya. Rasul bersabda, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya, seorang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tetapkanlah harga. Ini hadis Abu Daud ya. Kemudian beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menaikkan harga. Dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezoliman kepada seorang pun. Jadi harga itu memang ditetapkan oleh Allah langsung. Nah, bagaimana maksudnya Allah menetapkan harga di pasar? Jadi naik dan turunnya harga itu sebenarnya itu Allah yang menetapkan. Nah, bagaimana maksudnya Allah yang menetapkan harga? Pemerintah nggak bisa, ya karena jikalau pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku di pasar itu bermain atau tidak jujur, ada riba di situ, yakin percaya bahwa harganya pasti naik. Itu aja.
Karena Allah sudah mempunyai sistem. Jadi kalau perdagangannya, bisnisnya sesuai dengan aturan, maka harga akan stabil. Gitu aja bedanya. Harga akan stabil. Tapi jika para pelakunya itu curang, mengamalkan riba dan lain sebagainya, melakukan kecurangan, kemaksiatan, udah yakin dan percayalah bahwa harga pasti akan naik. Itu udah kaidahnya. Dan tentu masih banyak cara-cara lain untuk membuat harga itu jadi naik. Salah satu contohnya misalnya mahasiswa demo ya. Yang saya beri contoh aja nih, mahasiswa itu kalau demo, saya bukan tidak setuju, setuju aja, yang penting ada hasilnya. Jadi contoh mahasiswa kalau demo, kalau mahasiswa demonya itu selama sampai taruhlah 3 hari ya, waktu menurunkan Presiden Soeharto kan lama banget tuh. Coba apa yang terjadi kalau mahasiswa demo sampai menduduki gedung DPR? Apa yang terjadi? Pasti ekonomi akan bergejolak tuh. Pasti gejolak ekonomi akan terjadi, gejolak politik juga akan terjadi. Dan apa ujung-ujungnya? Rupiah pasti jatuh. Itu rupiah pasti jatuh. Rupiahnya jatuh, ekonominya pasti hancur. Itu aja teorinya. Makanya orang-orang politik itu gampang saja untuk membuat rupiah jatuh, gerakan untuk demo, gerakan rakyat supaya demo, supaya demonya bisa berhari-hari, maka orang kalau semua demo misalnya, apalagi demonya membuat kerusakan, kemudian mobil-mobil dirusak, kemudian apalagi jembatan-jembatan dihancurkan, fasilitas umum dirusak, itu pasti menghabiskan anggaran banyak itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, berarti di situ ada ketidakpuasan. Gitu. Nah, pemerintah harus nyari tahu, karena itu tanggung jawabnya dia. Kenapa mahasiswa ini harus demo? Kenapa rakyat ini harus demo? Coba cari tahu. Saya tadi kan 212. Kenapa mereka harus datang lagi berdemo? Ada apa sih? Gitu. Itu pemerintah harus cari tahu. Ya, misalnya, oh ternyata setelah telusuri, wah ini mereka pasti tidak senang, mereka pasti demo gara-gara ulamanya ditangkapin. Ya pastilah. Tuh. Umat Islam kalau ngamuk, harga-harga pasti akan naik, karena akan bergejolak tuh. Kenapa mahasiswa demo? Mahasiswa demo, oh berarti mungkin bensinnya naik. Kalau begitu turunin, gitu. Jadi datang, ada apa ini? Kenapa kalian demo? Kalian maunya apa? Gitu. Kalau kemarin kan buruh ya, kemarin buruh. Buruh itu akan selalu demo. Setiap tahun pasti akan selalu demo. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak mampu memberikan persenan, itu aja. Padahal pemerintah itu udahlah setiap tahun naik 3%, setiap tahun naik 3%. Jadi buruh tidak perlu demo-demo nuntut kemauan, keinginan mereka. Pemerintah sudah menetapkan setiap tahun ini akan dinaikkan sekian, setiap tahun akan sekian. Insya Allah tidak ada lagi demo-demo. Demo itu kan pasti kan ada keinginan. Mahasiswa misalnya demo mungkin karena bensin naik, ya pasti. Nah, itu ada masalahnya kenapa di demo kan. Dan itu akan membuat harga akan berubah gitu. Nah, itu cara. Begitu banyak cara ya. Makanya mahasiswa izin demo, Pak, kita mau izin demo. Oh, silakan, tapi harus ada hasilnya. Kalau kemarin kan hasilnya ya Allah ya. Ya, paling tidak sudah ada pergerakan dari mahasiswa itu udah alhamdulillah ya, dibandingkan enggak sama sekali. Cuman sekarang ini kok tidak seperti dulu kalau demo ya. Demo itu ada hasilnya. Terus sekarang mahasiswa yang dikorbanin. Ya Allah, itu harus berkumpul itu mahasiswa UIA dengan UHAMKA untuk membahas, jangan hanya membahas masalah ekonomi, tapi juga pergolakan politik itu perlu dibahas oleh mahasiswa. Karena bahwa 20 tahun akan datang, Indonesia ini akan dikuasai oleh sekarang ini yang lagi mahasiswa gitu. Indonesia 20 tahun akan datang akan dikuasai oleh anak-anak umur 20 tahun sekarang ini. Ya, yaitu ya kalian inilah. Kalau 20 tahun lagi kan kami udah tua ini. Tinggal kalian. Jadi kalau dari sekarang kalian terlalu santai melihat pergolakan diam-diam santai-santai aja, ya udah gitu. Oke, saya lanjutkan. Orang yang mencari nafkah itu, kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah, orang yang mencari nafkah itu diberi rizki, dan orang yang menimbun itu dilaknati. Nah, itu. Sekali lagi, orang yang mencari nafkah itu akan diberikan rezeki, dan orang yang menimbun itu dilaknati. Tuh. Nah, ini perbuatan menimbun itu
Ya kenapa dilaknati? Ya karena tadi banyak sekali mudaratnya. Akibat ente timbun tuh minyak, minyaknya jadi naik harganya gitu loh. Dan itu tidak akan menimbulkan ketenangan buat yang si penimbun. Karena yang menimbun juga ketakutan. Ini kalau diketahuan polisi gimana ya? Kalau ketahuan rakyat, rakyat marah terus dibakar ya habis tuh. Jadi itu kenapa dilarang? Karena itu memudaratkan orang lain. Semua bisnis, ya bisnis atau produktivitas yang apa itu namanya memudaratkan orang lain, pasti itu hukumnya haram. Itu aja kaidahnya. Tuh. Dimanapun itu, kalau memudaratkan orang lain, hukumnya pasti haram. Oke, barang siapa kata Rasulullah menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian. Nah ini udah terjadi ya di negara kita ya. Berasnya ditimbun, setelah itu dijual ke kita, ya, dikasih ke kita. Apa yang terjadi? Berasnya itu nggak ada yang makan jadinya beras. Kenapa? Karena berasnya ada ulatnya dan lain sebagainya. Itu ternyata dari beras-beras hasil timbunan, coba. Karena itu kan pakai obat dan kemudian dikasihkan kepada rakyat. Nah, setelah rakyatnya makan, rakyatnya kena jantungan, kena penyakit, baru kemudian ikut BPJS. Jadi serba salah lah. Jadi pemerintah kita ini jadi serba salah itu. Seharusnya kalau jadi kan pemerintah percuma menciptakan BPJS jaminan kesehatan, tapi satu sisi memberikan kepada rakyatnya sesuatu yang menimbulkan penyakit. Misalnya rokok itu jelas itu akan merusak kesehatan, itu rokok. Kalau rokok itu merusak kesehatan, ya harusnya pemerintah larang. Kenapa? Kita beri jaminan kesehatan, dia tidak akan pernah sehat. Kenapa? Karena dia ngerokok terus. Gitu. Ya, nah sekarang ini ternyata pemerintah tidak melarang, tapi kemudian tidak memberi jaminan. Barang siapa yang jantung karena disebabkan rokok, maka BPJS tidak bisa menjamin itu. Kenapa? Karena pemerintah melarang rokok. Gitu. Cuma larangan itu bukan larangan secara tertulis dalam bentuk undang-undang, karena itu bisnis. Tapi larangan dalam bentuk jaminan kesehatan. Tuh. Barang siapa yang memeriksakan giginya rusak karena disebabkan rokok, pasti tidak dijamin oleh pemerintah. Itu aja. Jadi ya gimana ya? Serba salah gitu. Dikasih jaminan kesehatan, tapi satu sisi sesuatu yang menyebabkan penyakit itu tidak dilarang oleh pemerintah. Harusnya kan dilarang. Gitu. Itu di Rasulullah SAW itu sangat mewanti-wanti. Gitu ya. Nah seperti ini misalnya itu. Coba deh, kita timbun makanan sampai 40 hari kita timbun, kasih beras itu ditimbun sampai 40 hari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau beras ditimbun sampai 40 hari? Timbunnya ulat-ulat pasti. Itu kemudian dikasih makan kepada rakyatnya. Apa yang terjadi? Ya, pasti rakyatnya sakit gitu. Jadi sayurnya, cabenya ditimbun sampai berhari-hari, berbulan-bulan sampai dia berulat, kemudian dijual kepada rakyat. Nah, kan jadi aneh itu. Nah, itu yang kemudian disebutkan barang siapa yang menimbun makanan di atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian. Pasti rugilah gitu. Jadi tidak boleh menimbun makanan gitu, karena dilarang oleh Allah atau Rasulnya. Saya lanjutkan, sesama Muslim saling membantu ya. Ini saya langsung saya langsung ke awal mula Nabi berbisnis. Jadi kita semua tahu bahwa Nabi itu seorang pembisnis, tapi bisnisnya Nabi itu tidak menghalanginya dari ingat pada Allah. Kita ini ya Allah ya, diberikan bisnis baru jualan sedikit udah nggak pernah ke masjid. Dikasih pekerjaan sedikit, tugas sedikit, udah kapan lagi ke masjid. Bahkan sholat subuhnya di tol, di jalan. Apa? Karena dia mengejar dunia ya. Rasul bersabda, tidaklah Allah mengutus orang nabi melainkan dia mengembala kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga? Maka beliau menjawab, ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa kirat, yaitu keping dinar milik penduduk Mekah. Ini ya, jadi Nabi sendiri seorang pengembala ya. Artinya apa? Ini bukan pekerjaan hina ini. Ini pekerjaan mulia karena Nabi melakukan mengembala kambing itu ya.
Kita ini suruh ngojek, ya Allah, malu banget gitu. Padahal itu pekerjaan mulia. Dia lebih senang nyolong, ngutang dan lain sebagainya daripada dia ngojek. Nah, ini kan Rasul bersabda, tidak ada seorang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Masya Allah. Jadi hadis Bukhari nih, hadis sahih ya. Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang memakan dari hasil usahanya sendiri, jadi payahnya sendiri. Nah, mahasiswa ini seharusnya seharusnya udah produktif dong, karena sudah mahasiswa gitu, udah bisa nyari duit sendiri harusnya gitu. Ya cuman memang ya kita itu punya tradisi yang jelek ya, punya tradisi jelek. Jadi menjadi orang kaya itu ketika umur udah 50-an ke atas. Bahkan ada orang jadi orang kaya umur 60, 61 meninggal dunia. Kan nggak ada gunanya jadi orang kayanya jadinya. Jadi kaya itu tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Kaya itu tidak mengenal umur. Siapapun kita bisa jadi orang kaya. Ya. Siapapun kita bisa jadi orang kaya. Nah, kaya itu tidak memandang umur. Dari muda pun bisa jadi kaya. Cuman Indonesia punya kebiasaan buruk, kayanya itu umur 60-an. Sehingga ketika ia beli mobil Pajero, mobil Mercy, bukan dia yang bawa, tapi sopirnya. Harusnya kan dia menikmati. Ya, bangun masjid baru pondasinya udah baru meninggal, nggak jadi dibangun. Jadi kalau jadi orang kaya itu dari muda. Ya, kenapa anak muda susah jadi orang kaya? Ya itu tadi pertanyaan dari awal tuh, banyakkan mana tidurnya sama belajarnya, banyakkan mana tidurnya sama kerjanya. Jadi kalau lebih banyak tidur daripada kerja, ya jangan berangan-angan menjadi orang kaya. Kalau banyakkan tidur daripada belajar, banyakkan waktu tidur daripada waktu belajar, jangan pernah berangan-angan menjadi orang cerdas. Ya sebenarnya kita udah tahu lah, menjadi orang kaya itu sangat gampang. Caranya adalah kerja. Menjadi orang cerdas itu sangat gampang. Caranya apa? Dengan rajin belajar. Tidak ada orang kucuk-kucuk bangun dari tidur tiba-tiba hafal Quran. Nggak ada. Itu hanya dalam dongeng. Dalam sinetron ada. Tidak ada orang yang kaya tidak tanpa usaha. Pasti dia berusaha. Pasti dia rajin kerja sehingga dia menjadi orang kaya. Nggak ada orang kaya bangun dari tidur tiba-tiba jadi orang kaya. Ada di sinetron tuh. Itu hanya di sinetron tuh. Kalaupun ada, misalnya nggak di sinetron, di kenyataan ada, ya itu mungkin warisan. Tapi kan itu bukan hasil jerih payahnya. Itu warisan dari orang tuanya. Jadi kalau pengen menjadi orang kaya, ya harus rajin kerja. Pengen menjadi orang cerdas, ya harus rajin belajar. Itu aja solusinya. Nggak ada solusi lain. Pengen menjadi orang sehat, jaga kesehatan. Tuh, Allah sudah beritahu makanlah makanan yang halal lagi baik. Halal dan juga baik. Tujuannya Nabi bukan orang yang santai. Nah, hadis dari Siti Aisyah ini. Ketika berada di rumah, ya, kata Siti Aisyah, ya, seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah, apa sih dikerjakan oleh Nabi ketika ia di rumah? Coba keren ya, ini ditanya ini, hadis Bukhari. Maka Aisyah pun menjawab, beliau selalu membantu keluarganya jika datang. Beliau selalu membantu keluarganya. Artinya membantu istrinya nih maksudnya. Berarti juga bisa masak nih, Rasulullah bisa masak juga, bisa nyapu juga gitu. Jika datang waktu sholat, maka beliau keluar untuk melaksanakannya. Nah, ini aja bedanya. Ya, jadi Rasulullah itu bukan orang yang diam ya, bukan orang diam, orang yang kerja dan jangan ditanya kerjanya itu ya. Dan Rasulullah itu punya kekuatan luar biasa ya. Punya kekuatan luar biasa karena dalam hadisnya beliau menyampaikan bahwa aku diberi kekuatan 40 orang nabi, 40 orang nabi. Aku diberi kekuatan 40 orang nabi. Nah, nabi selainku diberikan kekuatan 40 orang biasa. Itu aja bedanya. Jadi kalau kekuatan Nabi Muhammad dibandingkan dengan orang biasa, berarti 40 kali 40 itu 1.600. Jadi bayangkan kekuatan kekuatan 1.600 orang ada di dalam jasad Rasulullah. Wah, tentu bukan orang kuat. Tentu bukan orang lemah ya. Tentu bukan orang lemah. Sehingga Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku kok nggak pernah melihat kamu tidur. Wah, ya Rasulullah, aku nggak pernah melihat engkau tidur.
Apa jawabannya Nabi? Dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, kapankah engkau tidur? Ditanya Siti Aisyah. Apa jawaban Nabi? Aisyah, mataku terpejam tapi hatiku tidak. Nah, itu jawabannya. Wahai Siti Aisyah, mataku terpejam tapi hatiku tidak. Nah, kalau kita kan beda. Ditanya sama ibunya, Mas nggak tidur? Oh iya iya iya. Ini mataku terpejam, hatiku juga sudah hilang. Apalagi dalam kelas. Wah, kalau udah ngantuk hilang semuanya dah. Jadi Rasulullah bukan orang santai, dan Nabi itu bisa nggak tidur selama setahun. Kalau kita nggak tidur paling lama 3 hari bisa bertahan nggak tidur. Kalau Nabi itu bisa bertahan sampai 1 tahun nggak tidur. Kenapa? Karena ada kekuatan 1.600 orang di dalam jasadnya. Jadi itu manusia terkuat di zamannya ya. Makanya ketika beliau bergulat, ya nggak nyampe 5 menit, ditempeleng jatuh itu orang kafir Quraisy. Karena Nabi orang kuat. Ya. Nah, dari hadis Ahmad, seorang bertanya kepada Siti Aisyah, apa sih lakukan oleh Rasul di rumahnya? Aisyah berkata, beliau menjahit bajunya, mengesol sandalnya, dan mengerjakan sesuatu yang biasa dilakukan laki-laki di dalam rumahnya. Coba, ngesol sandal itu menjahit sandal, menjahit baju, itu dijahit oleh Nabi. Coba, anak-anak kita sekarang laki-laki bisa nggak? Kalau ada laki-laki menjadi bilang bencong, astagfirullahaladzim. Itu pekerjaan biasa itu. Itu pekerjaannya Nabi. Ya. Nabi Idris itu kan kerjanya menjahit. Jadi ini bukan pekerjaan perempuan sesungguhnya. Menjahit itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya. Nabi sendiri melakukan itu. Nah, ini nasihat Umar, ini terakhir. Nasihat Umar udah berapa menitnya? Oh ya. Nasihat Umar, barang siapa memperdagangkan sesuatu sebanyak 3 kali, namun tidak mendapatkan hasil sedikit pun dari dagangannya itu, maka hendaklah ia beralih darinya kepada yang lain. Itu nasihatnya Umar nih. Saya bacakan saja. Wahai para pembaca, para penghafal, angkatlah kepala kalian. Jalan sudah jelas. Berlomba-lombalah dalam segala kebaikan. Dan janganlah kalian menjadi beban orang Islam. Oh, itu keren banget ya. Jalan itu sudah jelas, lurus. Sono itu Mas, kalau pengen mau kerja di sono, pengen usaha di sono, itu udah jelas tuh. Pengen menjadi apa, itu sudah jelas jalannya. Udah berlomba-lombalah kalian untuk melakukannya, untuk kerja, untuk melakukan kebaikannya. Tuh. Dan jangan sampai kita menjadi beban orang Islam, orang lain. Kalau bahasa kita jangan sampai, kalau mahasiswa ini, jangan sampai kita menjadi beban orang tua. Udah gede, udah besar. Masya Allah. Udah jelas di sono kerjaan ini bisa dikerjakan, ini bisa dilakukan, tapi malah jadi beban orang tua ya. Itu seharusnya ya, bukan akhlak orang Islam. Itu bukan akhlak produktif ya. Sudah besar, udah mahasiswa, harusnya udah bisa nyari duit sendiri dan bisa berusaha sendiri. Namun tidak sedikit dari mahasiswa masih mengandalkan orang tuanya. Nah, jika salah seorang dari kalian diberikan rezeki berupa perdagangan, maka hendaklah ia menekuninya. Jadi kalau diberi rezeki lewat perdagangan, lewat apa, itu harus konsen, kerja di situ, konsennya. Itu. Supaya apa? Ya, supaya hasilnya bagus. Umar berkata, jika saya ingin berdagang, maka saya akan memilih berdagang wewangian. Karena kalau saya tidak untung, maka saya akan kebagian wanginya. Nah, itu. Ya, seperti ini tadi, seperti apa ya, Gojek, seperti Gojek. Jadi kalau ia tidak bisa ngantar orang, paling enggak dia bisa memakai motornya, dia bisa memakai mobilnya gitu loh. Ada untungnya. Kalau nggak ada orang, paling tidak motor ini bisa ngantar dia gitu, ke tempat yang ia tuju. Nah ini kalau Umar, aku akan berdagang wewangian. Kalau nggak ada yang beli, ya paling nggak saya bisa kebagian wanginya gitu, bisa saya pakai. Jadi banyak manfaatnya ya. Kemudian pelajarilah ilmu, keahlian, karena suatu saat kalian pasti akan membutuhkannya itu ya. Jadi jangan malas untuk belajar, apalagi persoalan keahliannya itu ya. Anda harus banyak belajar karena kalau nggak sekarang diperlukan, suatu saat nanti akan dibutuhkan. Jadilah kalian seorang ahli sebelum kalian dihancurkan. Waduh. Umar lagi berkata, tidak ada harta
harta bagi orang yang tidak memiliki kasih sayang. Dan tidak ada produktivitas bagi orang yang tidak kreatif. Ya Allah. Nggak ada produktivitas bagi orang tidak kreatif. Jadi harus kreatif ya. Allahu Akbar. Perdagangan itu kata Umar seperti sepertiga dari kekuasaan. Oleh karena itu ya banyakkan berdagang. Karena kata Umar perdagangan itu hampir sepertiga dari kekuasaan. Nah kita kan coba kita lihat perdagangan kita itu dikuasai siapa. Dagangan kita itu banyak yang dikuasai oleh orang-orang bukan Indonesia. Jadi ya dimaklumi aja lah. Kita semua malah pengen jadi PNS, pengen jadi ya Allah. Seharusnya berdagang nih. Tuh, harus berdagang. Karena berdagang itu sepertiga kekuasaan. Artinya kekayaan tuh orang berdagang itu ya sepertiga kekuasaan dimiliki sama dia. Nah, sekarang rata-rata para pedagang tuh bisa beli PNS, bisa beli polisinya dibeli, tentaranya dibeli, wah semuanya dibeli. Bahkan penguasanya dibeli. Nah, sekarang kita udah susah ini sekarang ini. Karena ekonomi dikuasai mereka, apalagi bisnis dikuasai mereka, kelautan dikuasai mereka, pertanian, peternakan, wah semua dikuasai. Oh, udah, apa lagi? Tinggal satu yang tidak dikuasai yaitu semangat jihad. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Wah, subhanallah banget nih apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman masih pada semangat untuk sekarang. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab pada partisipan untuk bisa raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat. Maksimal 3 pertanyaan. Ya, itu sudah ada resen tuh. FIU Hamka. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Ustaz, ini apa namanya nggak bisa on cam karena ada sesuatu kendala. Maaf. Saya mau bertanya Ustaz. Nah, jadi saya malah berpikir bahwasannya mahasiswa bukannya males itu berdagang, bukannya dia tidak pengen untuk berdagang, tapi kayak bingung mulai dari mana gitu. Karena yang pertama yang harus diutamakan untuk berdagang yang pasti adalah modal, dan juga kita masih bingung gitu Ustaz. Karena banyak fatwa ulama seperti misalnya peminjaman uang di bank itu kan riba dan lain-lain gitu. Nah kita tuh bingung mulainya itu dari mana gitu, seperti peminjaman uang seperti ini gitu. Jadi walaupun misalnya banknya bank syariah gitu, tetap katanya banyak fatwa ulama bahwasanya kalau bank di syariah dikit berarti masih ribanya. Mohon caranya Ustadz, bagaimana sih mudah itu mungkin bisa mendapatkan modal yang halal dan thayyib. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana sih berusaha sementara semuanya serba susah gitu. Yang pertama, modal utama adalah ini ya. Modal yang pertama harus dipahami bahwa niat itu sudah modal. Nah, ada teori-teori bisnis, misalnya gini, teori bisnis itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, ini dulu. Jadi mahasiswa itu kalau pengen bisnis, dipikirkan matang-matang, jangan sembarangan bisnis. Aduh ya Allah, saya mau bisnis apa? Nah, untuk bisa dapat ide itu, bangun sholat tahajud. Supaya Allah bukakan itu pemikiran, Allah berikan petunjuk, nih Mas, kamu mau bisnis ini nih, bagus nih. Jadi minta petunjuk, ya Allah, saya ingin bisnis, tapi mau bisnis apa? Tolong beri petunjuk. Itu satu. Tuh. Kemudian karena 4 tadi saya katakan, yang kedua, setelah ketemu, beri nama. Bisnisnya itu harus dikasih nama. Dia mau bisnis apa? Misalnya kalau wanita
Hijabes milenial misalnya. Itu kan bisnis ya, nama, diberi nama. Atau kalau jual kerupuk namanya kerupuk milenial misalnya. Jadi dia bisnis jualan kerupuk. Nggak masalah, itu halal kok. Bisnis milenial. Pokoknya apa saja. Setelah ketemu, oh ternyata dapat hidayahnya 4 kali sholat tahajud nih. Dapat hidayah jualan ini, bisnis ini. Udah, kita dapat dikasih nama. Gitu. Setelah dikasih nama, jadi jangan sampai misalnya Anda punya kerupuk. Ya, ditaruh di mana itu? Ditaruh di Indomaret, taruh di Alfamart. Karena boleh-boleh saja. Taruh di warung-warung kan boleh saja. Tidak ada namanya. Kebetulan kerupuknya ternyata enak banget. Wah ini kok kerupuk nggak ada namanya gitu. Jadi namanya apa, apalagi nomor teleponnya nggak ada. Wah itu gimana caranya nelpon yang punya gitu. Kebetulan dia lagi ada pesta butuh 1 juta kerupuk. Kan kayak mendadak gitu. Baru 2 bulan jual kerupuk, ternyata kerupuknya sangat enak dibeli, ternyata ada yang beli. Ketika beli ada yang pesan, ada apa? Dia makan enak dan ternyata dibawa ke keluarganya lagi acara, ternyata butuh kerupuk 1 juta. Itu bukankah itu kayak mendadak gitu. Jadi itu tanpa terduga. Nah, yang pertama tadi apa pikirkan mau bisnis apa, yang kedua diberi nama, yang ketiga buat kartunya. Buat kartunya, buat iklannya, dan yang keempat sebarkan. Nah, itu teori bisnis tuh. Teori berbisnis. Mau kemana-mana bisnis itu teorinya. Itu ringkasan dari semua bisnis. Nah, apa dipikirkan mau bisnis apa, setelah itu diberi nama, berikan kartu nama, yang keempat sebarkan. Jadi kalau ada 1000 lembar disebarkan di mana-mana, kalau punya kawan ya, iklan di punya kawan sampai 2000 orang. Ya kan biasa kan ada ya, punya subscribe sampai 7 juta itu kalau satu iklan dikirim ke jualan apa, dikirim ke penggemarnya, masa sih nggak ada nyantol gitu loh. Dari satu orang itu dari satu iklan disebarkan, dia jualan ini disebarkan ke 1000 orang, itu yakin pasti ada satu yang nyantol. Gitu. Nah, itu teori bisnisnya ya kalau mau bisnis. Kemudian masalah tadi itu masalah MUI. Begini, kalau di syariah insya Allah itu tidak ada riba karena sistemnya begini. Kalau kita meminjam bank di bank syariah itu kan ada ketentuannya, ada ketentuan apa itu namanya, platformnya itu ada. Misalnya kita meminjam ya, minjam duit 20 juta ya. Karena sekarang di BRI kan ada itu mahasiswa boleh itu minjam duit sekitar berapa juta untuk kuliah itu. Jadi kalau belum bisa bayar uang kuliah itu boleh minjam. Kalau nggak salah di BRI ada itu. Cuman kalau itu BRI konvensional itu ya jelas ada riba karena dia sistem kredit. Ya, semua ada kreditnya itu pasti riba. Itu aja. Nah, di syariah itu tidak ada. Karena syariah itu dia memberitahu bunganya sekian. Nah, sebenarnya itu bukan bunga ya. Dia mengambil keuntungan sekian persen. Nah, jadi dia akan beritahu kalau di syariah itu misalnya kalian minjam duit 3%. Harus mengembalikan 3% setiap bulan dan itu 3% itu misalnya kalian meminjam sampai 3 tahun atau sampai 60 bulan lah, 5 tahun. 60 bulan selama itu 3%. Nah, itu nggak riba itu. Selama itu 3%. Pokoknya ini kamu minjam duit 10 juta, udah 10% ya. Udah, itu nggak riba. Kenapa? Karena selamanya. Dan setelah kalian sepakatin bahwa itu setuju nggak dengan 3%? Oke, setuju. Ya udah. Sampai selesai 3% itu nggak riba namanya. Itu tidak riba. Kenapa? Ada kesepakatan di situ. Ada kesepakatan dan tidak berdasarkan bunga yang berjalan. Tapi bunganya itu sampai selesai. Sebenarnya itu bunga itu. Bukan bunga, tapi persenan. Itu. Jadi di bank syariah insya Allah aman ya. Bank syariah insya Allah aman. Jadi kalau kalian meminjam, yakinlah karena syariah itu di situ sudah ada DSN, Dewan Syariah Nasional, sudah juga ada DPS, Dewan Pengelola Syariah, dan saya juga ada di dalamnya. Jadi ngertilah itu ya di bank syariah insya Allah tidak ada lagi lah. Kalau untuk karena
Kalau meminjam duit di bank syariah itu kan sistemnya ta'awun ya, ta'awun, sistemnya menolong. Sistemnya menolong. Jadi kalau ternyata di akhirnya kalian tidak bisa membayar, gitu ya. Jadi kalian tidak disita, gitu. Kalian tidak disita, tapi kalian dibantu gimana caranya menyelesaikan utang itu, gitu. Dibantu. Apakah bantunya dengan cara menjualkan mobilnya, dengan cara menjualkan motornya, itu bisa. Yang jelas itu tidak disita, gitu. Itu sistem syariah. Nah, tapi dari semua itu yang saya katakan, modal utama itu adalah niat. Kalau sudah ada niat, misalnya itu yang saya katakan, niatnya harus diperkuat. Kalau niat sudah ada, itu modal paling utama itu niat. Walaupun kita punya modal sampai 1 miliar, nggak punya niat bisnis, tetap aja nggak jalan. Nggak jalan. Kenapa? Karena niatnya nggak ada. Hanya duitnya habis aja. Jadi bagaimana cara mendapatkan modal? Yang pertama niat. Yang kedua, ini modal ya. Yang pertama niat, yang kedua adalah kepercayaan. Aduh, please, ini harga yang paling luar biasa. Anda harus membangun kepercayaan, membangun image. Orang percaya nggak kepada Anda? Kalau orang itu percaya kepada Anda, Masya Allah ya. Misalnya dia punya niatnya kuat. Terus semangat mau berusaha dan dia punya kepercayaan, orang percaya sama dia. Orang itu kalau percaya sama Anda meminjam apa itu pasti orang kasih. Ini masalahnya kan pertama orang itu melihat kita, orang udah nggak percaya, nggak yakin ketika melihat kita itu. Penampilannya nggak meyakinkan. Ini susah ini. Orangnya kayak begini, mau dipinjam duit, bisa bangkrut kita nih. Jadi bangun kepercayaan dulu. Nah, kepercayaan itu dibangun dari berapa ya? Dari 3. Yang pertama itu adalah penampilan. Jadi penampilan itu meyakinkan orang itu percaya kepada Anda apa tidak. Ini penampilannya nggak pernah mandi, bau, keringat, itu udah nggak meyakinkan orang itu. Itu penampilan ya. Terus cara berbicara harus bisa meyakinkan orang, itu adalah modal. Terus akhlak, itu 3 itu. Jadi untuk membangun kepercayaan itu dari 3 itu. Jadi penampilan. Orang mau lihat dari Anda itu pertama lihat adalah penampilan. Baru kemudian yang kedua caranya berbicara. Dan saya banyak menemukan ya mahasiswa-mahasiswa terutama ya kalau rumah Quran bagus-bagus nih. Tapi kalau saya lihat di EVA itu mau buat seperti apa ya? Acara-acara itu saya melihat MC-nya aja, ya Allah baca Qurannya aja kayak begitu. Kenapa nggak dilatih gitu MC gitu ya? Aduh. Ya itu kan penilaian semua, tapi saya masih melihat ya namanya mahasiswa, tapi jangan mentang-mentang mahasiswa nggak mau belajar gitu. Jadi niat, yang kedua kepercayaan, yang ketiga kreatif. Kreatif. Ini modal, tidak ada uang di sini. Tidak ada uang di sini. Hanya ada 3, niat, kepercayaan, kreatif. Saya ulangi, niat, kepercayaan, kreatif. Nah, ada lagi yang menambahkan adalah doa. Itu kemudian disebut tawakal itu. Saya ulangi, niat, kepercayaan, kreatif, tambahnya doa. Kalau ini ada, duit akan datang. Jadi modal itu bukan duit. Modal itu adalah niat, kepercayaan, kreatif. Nah, Anda tuh kan misalnya punya motor dikasih. Atau misalnya kalau nggak ada apa-apa, buatlah sesuatu. Kan tadi udah diberitahu dalam hadis, dalam Al-Quran, kerjalah. Namanya kerja itu apa saja bisa dikerjakan. Mulailah start dengan bismillah, tawakal pada Allah. Ya Allah, saya mau kerja ini, saya tidak punya usaha apa. Saya tidak punya modal, tapi saya punya modal ini. Nah, misalnya modalnya apa? Ya apa saja yang bisa dijual sama dia, apa saja dia bisa miliki, yang kemudian dijadikan modal untuk usaha selanjutnya. Tapi sekali lagi, niat, kepercayaan, kreatif, dan doa. Bukan duit di situ. Itu bukan duit. Kalau di dalam Islam itu. Niat, sekali lagi, kepercayaan, kedua kreatif, dan ketiga banyak berdoa pada Allah. Insya Allah Anda akan dibantu oleh Allah. Duit akan datang jika itu Anda amalkan. Jadi ya, kalau Anda misalnya nggak punya duit nih, tapi Anda dipercaya oleh orang, Anda kan bisa aja kerja di kantornya orang lain, Anda bisa kerja di tempat orang lain.
sehingga di situ Anda bisa dipercaya. Itu kan awal mula Nabi Muhammad kerja kepada Siti Khadijah. Kerja sampai Selamat malam, Pak. diberikan kepercayaan untuk sampai berdagang sampai ke luar negeri. Coba. Yang kemudian menjadi istrinya ya. Oke, saya pikir itu cukup untuk modal yang ditanyakan tadi ya. Insya Allah. Oke, Ustadz. Berarti yang bisa saya simpulkan ada 4 modal ya. Modal sebenarnya yang saya simpulkan adalah yang pertama itu niat. Niat itu kita bagaimana kita itu niat karena Allah juga gitu dalam berdagang juga dan jujur. Karena kalau kita udah niat kepada Allah, insya Allah kita juga bakal jujur juga dalam berdagang, dalam berusaha gitu. Yang kedua adalah cari kepercayaan orang juga. Insya Allah kalau misalnya orang percaya uang akan menghampiri kita gitu. Benar sekali. Itu kreatif dalam artian ketika membuat sesuatu harus ada usaha untuk berbeda gitu. Maksudnya ya berbeda dengan yang lainnya, tidak sama banget gitu. Yang keempat yang paling utama dan yang paling terakhir adalah doa gitu. Karena kalau niat, kepercayaan dan kreatif tanpa didarengi doa itu tidak akan ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya. Allah Ustaz, terima kasih. Oke. Barakallahu fiik. Mas ada lagi pertanyaan? Ada Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Itu langsung ya, silakan. Ya Pak, langsung aja nih Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sefi, saya dari Universitas Islam Asyafi'iyah, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Saya ingin bertanya Pak, dalam kita berbisnis ataupun usaha itu Pak, terkadang ada namanya perang harga Pak. Nah ini yang jadi masalah Pak. Kadang kita udah bikin harga serendah-rendahnya supaya customer membeli barang kita kan Pak. Tapi kok ada lagi harga yang lebih murah dari itu Pak. Jadi gimana, bingung jadinya Pak kalau ada terjadi perang harga gitu Pak. Kemudian pertanyaan kedua, menjadi orang yang produktif itu Pak, apakah harus kaya? Apakah harus punya harta? Bukankah orang yang produktif itu bermanfaat bagi orang lain udah cukup Pak? Gitu Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Yang terakhir tadi, orang produktif apa harus orang kaya? Enggak. Orang produktif itu siapa saja bisa jadi produktif. Itu yang saya tadi katakan, orang produktif itu tidak harus menciptakan sesuatu, tapi berpikir itu juga produktif. Dia berpikir ya, kemudian tafakur, tadabbur, itu semua produktif. Orang berzikir pada Allah itu produktif semua. Tuh, tadi saya katakan ada 3 yang kemudian di akhirnya ya produktif itu bisa menghasilkan produk. Yang saya beri contoh, Habibie tidurnya cuma 2 jam tapi hasilnya pesawat. Nah, hasilnya helikopter. Kalau kita tidurnya 22 jam karena tidur dengan kita sama saja tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Ya itu tadi yang saya beri contoh, jika tidurmu lebih banyak daripada kerjamu, bagaimana mungkin kamu bisa produktif? Jadi siapa saja di antara kita itu bisa dikatakan produktif. Semua produktif semuanya. Karena orang tidak produktif itu ya orang yang gila, orang yang stres, itu orang tidak produktif. Hanya mana produktif ini kan luas. Ya, produktif luas. Kalau orang dia ahli teknik ya produktifnya apa? Gitu. Nah bagi mahasiswa menurut saya yang paling bagus mahasiswa itu produktifnya adalah belajar. Itu paling produktif. Tapi sebelum saya jawab sini ada Mbak Barum ya, yang nulis di chat, izinkan Pak boleh minta tolong dipindahkan posnya ke kami. Ini sudah pindah karena saya sudah klik multiply ya. Multiply itu siapa saja boleh. Gitu. Siapa saja boleh masuk ya, boleh share screen karena udah multiply. Oke, saya lanjutkan. Jadi menurut saya untuk mahasiswa, jadi begini, ada kaidah mahasiswa yang selama ini saya lihat, mahasiswa itu kerja sambil kuliah. Ini salah ya. Ini prinsip yang salah.
kerja sambil kuliah. Mahasiswa itu yang benar itu adalah kuliah sambil kerja. Itu beda. Kuliah sambil kerja sama kerja sambil kuliah itu beda. Kalau kerja sambil kuliah, jadi kalau kerjanya lembur, kuliahnya libur. Itu namanya kerja sambilannya kuliah. Jadi kuliah itu sambilan. Jadi kalau kerjanya lembur, kuliahnya libur. Itu sering terjadi. Tapi kalau kuliah sambilannya kerja, jadi kalau masuk kuliah kerjanya libur. Maaf Pak, saya anak kuliah. Nah, saya kuliah, mohon maaf saya izin dulu kerja karena saya lagi kuliah. Nah, itu benar. Itu. Jadi kuliah sambilannya kerja. Kenapa? Karena pekerjaannya itu hanya untuk pendukung kuliahnya. Jadi pekerjaannya mendukung kuliahnya. Ya, kalau kerja sambil kuliah, namanya kuliahnya mendukung pekerjaannya. Nah, sebagai mahasiswa itu ya harus yang paling utama adalah kuliah, itu yang paling utama. Tugas paling utama lagi adalah belajar. Karena dengan Anda mungkin sekarang terlah masih miskin, ya. Anda punya apa-apa, masih mengharapkan orang tua. Taruhlah ya, walaupun itu sesungguhnya nggak benar, karena namanya orang kaya itu ya tidak memandang umur. Mungkin dibandingkan dengan kawan yang sudah berbisnis, sudah sukses, tapi kuliahnya terbengkalai, dibandingkan dengan Anda yang concern, nggak punya apa-apa, bahkan uang kuliah pun susah, tapi concern kuliah, itu nanti hasilnya beda. Anda mungkin 4 tahun tuh ya Allah ya jenuh dan lain sebagainya, nggak punya apa-apa. Tapi setelah Anda selesai kuliah, itu kalau di presentasi mana yang duluan sukses, berbisnis atau kuliah, itu kalau saya lihat kecepatan sukses yang kuliah, gitu loh. Kecepatan sukses yang kuliah. Karena di setelah kuliah, wah itu pemikiran langsung jernih, cemerlang, dapat ide, gagasan, dapat ilmu. Nah, ilmu itu kan nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Nah, orang yang tadi yang kerjanya sambil kuliah, mungkin duitnya udah banyak, dia bisa bayar ini, bisa bayar itu. Tapi bisa jadi perkuliahan itu terbengkalai. Bahkan bisa jadi lulusnya lama. Kenapa? Karena dia korbankan kuliahnya untuk pekerjaannya. Sementara pekerjaan yang dikerjakan ketika ia sambil kuliah, itu belum tentu menjadi pekerjaan yang selamanya ia kerjakan. Bisa jadi setelah selesai kuliah dia pindah dari situ, gitu. Karena biasanya kalau kerja sambil kuliah itu pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan sebagai batu loncatan kepada pekerjaan yang selanjutnya. Alangkah menyesalnya ketika dia kerjaan yang dilakukan adalah batu loncatan, akhirnya ketika dia dapat ijazah, kemudian tidak sesuai dengan ilmu yang ia miliki. Kenapa? Karena pengalaman pekerjaan lebih banyak daripada pengalaman keilmuan. Ya. Ini beda hasilnya lah ya. Pengalaman pekerjaan dengan pengalaman keilmuan itu hasilnya beda. Duluan sukses mana? Berpengalaman di bidang pekerjaan atau berpengalaman di bidang keilmuan? Tentu di bidang keilmuan. Karena Allah sudah beritahu, raihlah dunia dengan ilmu, raihlah akhirat dengan ilmu. Ingin dua-duanya dengan ilmu. Jadi kalau orang berilmu tentu lebih cerdas. Saya tadi beri contoh, para penghafal Quran yang kusut, yang Allah jelek, gitu. Tapi hafiz Quran, alimul kitab. Dibandingkan dengan direktur, masya Allah punya mobil ini, punya apa ya, direktur punya mobil, punya rumah. Itu ya jadi direktur mungkin 5 tahun, paling lama 10 tahun udah periode. Tapi kalau yang penghafal Quran tadi, ketika udah jadi kiai, itu kan kiai sampai mati, nggak ada pensiunannya. Dia jadi kiai sampai mati. Itu kalau santrinya sampai 10.000 orang, itu umur setiap bulan dia. Jalan-jalan ke Eropa tanpa harus membuat laporan, dia kiainya gimana? Dia santai aja pergi kemana-mana, jalan-jalan keliling dunia, nggak ada yang larang. Coba direktur jalan-jalan keliling dunia, pulang ke sini ditangkap KPK. Itu. Nah, kemudian setiap orang pasti produktif, kecuali orang gila dan orang stres ya. Nah, kalian punya produktif, hanya produktifnya kalian tuh apa dulu nih? Itu yang saya katakan, alangkah bagusnya produktif kalian itu adalah belajar. Habiskan waktu untuk belajar. Jadi belajar itu jangan lihat sekarang, tapi belajar lihat untuk 10 tahun ke depan. Bahwa apa yang Anda kerjakan sekarang ini, insya Allah, ya, apa yang Anda usahakan sekarang ini, itu akan Anda tuai nanti sekitar 5 atau 10 tahun ke depan. Buktikan aja sendiri. Tuh, semoga nggak lupa saya.
Kemudian yang kedua, persaingan barang. Wah, itu agak susah itu karena saya katakan tadi bahwa harga itu Allah yang menentukan yang ada di situ. Karena setiap tempat perdagangan yang ada kecurangan, harganya pasti naik. Itu aja kaidahnya. Nah, masalah permainan harga seperti saya katakan tadi, pemerintah kita ini kan sistemnya kapitalis. Kan seharusnya harga itu kalau sistemnya sistem sosialis, itu harga berada di tangan pemerintah. Jadi kalau ada harga naik, itu Densus turun, bukannya teroris Densus 88. Karena ada lebih parah daripada itu. Coba deh, harga minyak naik, nih harga barang naik semua, atau harga beras naik. Berapa orang yang mati setiap pasar? Pasar kita itu ada sekitar 30.000 pasar di Indonesia. Kalau satu pasar satu orang mati gara-gara cabai naik, berarti dikaliin 30.000. Teroris itu cuma satu orang, satu atau dua orang paling banyak. Itu lebih heboh. Padahal yang lebih heboh itu teroris di bidang harga ini. Orang bermain harga berapa? Kayak kemarin PCR tuh dipermainkan. Itu kan teror, itu teroris sesungguhnya. Kan definisi kembali lagi definisi teroris. Tapi kalau teroris itu didefinisikan dengan orang yang melakukan teror kepada siapa saja, ya berarti teror terhadap rakyat juga termasuk teroris pelakunya. Rakyat tidak mampu, nggak mampu, akhirnya nggak diurus dengan baik gitu. Jadi harga-harga dinaikin, kemudian barang-barang dinaikin, itu kan sebenarnya teror, membuat rakyat jadi ketakutan. Waduh, berasnya naik. Coba deh, sebentar lagi kalau berasnya dinaikin yang sekarang terus sekilo beras yang paling murah sekilo 20.000, apa yang terjadi? Pasti gejolak. Itu. Supaya harga itu stabil, harusnya pemerintah yang mengambil alih ini. Ini masalah kita sekarang sistemnya tidak jelas. Harusnya kalau sistem sosialis, harga berada di tangan pemerintah. Barang siapa yang bermain harga harus ditangkap. Nah, itu. Karena sekarang itu sistem kapitalis, ini susah nih. Siapa saja boleh menjual harga berlipat-lipat. Itu seperti PCR yang harganya cuma sekian ribu dijual sampai 1 juta kan. Nah, seharusnya itu harusnya ditangkap. Tapi kalau nggak salah kemarin sudah ada yang laporin. Sudah ada yang laporin. Menteri Investasi dan Menteri BUMN itu gara-gara berbisnis PCR. Kan ternyata harganya cuma berapa 10.000, dijualnya sekian juta coba. Nah, ini nanti akan dikenakan termasuk kalian yang divaksin itu kan dibayar ya. Mahasiswa itu divaksin semua. Anak kecil divaksin semua. Itu kan bisnis ya, jangan lupa itu bisnis. Berapa triliun yang didapatkan itu. Supaya di PCR, akhirnya naik pesawat PCR, naik mobil angkut PCR dan sebagainya. Tujuannya apa? Ya bisnis. Itu permainan harga gitu. Masalahnya pemerintah berbisnis, jadi kita susah menentukan ini. Nah, apa solusinya? Ya udah, kita terpaksa harus melakukan tetap berbisnis seperti biasa gitu. Apa yang bisa kita lakukan, karena kita nggak bisa melawan nih, karena semua ada di tangan pemerintah. Jadi kalau ternyata ini lebih murah, ya itu kerugian kita. Makanya coba deh cari bisnis yang paling bagus begini, bisnis yang tidak mengenal waktu, kemudian mudah ditemukan, dibutuhkan oleh siapa saja. 3 aja nih. Cari bisnis, ini teori ya, berbisnis. Pertama, bisnis tidak mengenal waktu. Yang kedua, mudah ditemukan. Yang ketiga, dibutuhkan oleh siapa saja. Ini 3 syaratnya. Kalau ada yang bisa jawab, keren banget tuh. Saya ulangi, tidak mengenal waktu, bisnis yang tidak mengenal waktu, ya. Yang kedua, mudah ditemukan. Yang ketiga, dibutuhkan oleh siapa saja. Ini. Kalau ada yang bisa jawab, keren banget. Bisnis apa itu? Bisnis benang, Pak. Itu pinter. Pinter. Ini siapa ini? Dari mana ini? Ini Romi, Pak. KPI. Iya. Kenapa saya katakan benang? Yang pertama, benang tidak mengenal waktu. Dia kan tidak ada benang kadaluarsa ya.
Mau ditaruh berapa tahun pun tetap aja benang namanya. Tapi kalau ente bisnis nasi 3 hari basi. Terus benang itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu benang itu. Kalau makanan ada waktunya. Tuh. Kemudian yang kedua, mudah ditemukan. Ya, itu sampai ke toilet aja ada kan benang. Coba di antara kalian tidak ada benangnya siapa? Coba tunjukin sama saya. Saya Pak tidak pakai benang. Coba tunjukin saya. Yang tidak ada benang di dalam dirinya itu apa? Coba tunjukin ke saya. Semua ada benangnya. Mau ke kamar mandi ada benang di situ. Mau ke tempat tidur paling banyak benangnya. Di ruang tamu benang. Dalam mobil ada benang. Semuanya benang. Yang ketiga tadi mudah ditemukan. Apa ya? Mudah ditemukan. Dibutuhkan oleh orang. Dibutuhkan oleh orang ya. Pasti semua orang butuh benang. Kelihatannya enteng ya, apa ya, hal sepele, tapi semua butuh benang. Tidak mengenal waktu, mudah ditemukan, dibutuhkan oleh orang. Siapa di antara kalian tidak pakai benang? Coba. Ya nggak pakai benang berarti nggak pakai baju kan? Bajunya ada benang. Untuk perempuan berapa benang di situ? Ada jilbabnya. Dalam jilbab itu ada jilbab kecil. Oh, perempuan paling banyak benangnya. Itu ya. Jadi itu bisnis yang tidak mengenal waktu dan menurut saya itu cocok buat kalian. Apa saja berhubungan dengan benang itu biasanya bagus. Berarti kalau ada benang berarti ada jarumnya. Jadi itu loh. Tuh, ada jarumnya. Kalau ada jarumnya berarti ya ada orang yang menjahit atau kalau enggak ada mesin yang menjahit. Ya di bisnis apa saja, bisnis di benangnya atau bisnis di jarumnya atau bisnis di mesinnya. Tapi yang paling bagus itu benang. Karena dia tidak mengenal waktu, kemudian mudah ditemukan, dibutuhkan oleh siapa saja. Dan paling bagus benang Cina. Nah, itu tadi yang tadi ngomong bersaing tadi. Itu kalau mau tahu silakan ke Glodok, itu kan barang-barang yang baru turun. Itu yang saya katakan tadi ya. Kalau niat kuat kepercayaan datang ke Glodok, tanya di situ di mana pusat benang, minta. Itu. Kemudian yang kedua, cari di mana tempat bordir. Coba. Perusahaan-perusahaan yang punya bordir dibuka saja berapa perusahaan bordir. Nah, biasanya benang kalau dari Glodok itu kemudian disebar ke Tanah Abang, disebar ke Jatinegara. Pertama dari Glodok tuh, karena dari Glodok tuh dari kapal. Kalau ada yang kenal itu keren banget. Nah, buat proposal butuh benang. Nah, untuk mahasiswa itu, aduh berapa mall di Bekasi aja berapa mall. Setiap mall itu kan ada tukang jahitnya. Kalau dari Tanah Abang satu lusin itu harganya 15.000, Anda bisa mengambil dari Glodok harganya 5.000 atau 7.000. Berapa untungnya? Itu kalau mau bisnis. Itu kalau mau bisnis. Untuk mencari pelanggan di mana? Lihat ada berapa penuh gede yang tukang jahit di penuh gede itu. Silakan cari pengguna tukang jahit. Di MM ada berapa? Belum lagi ke pabrik-pabrik bordir. Wah, ada keluar Anda. Karena mereka kan ngambilnya dari Tanah Abang. Kalau nggak Tanah Abang ya Jatinegara harganya 27.000 kalau nggak salah 25.000 satu lusin. Di mana di pasar Glodok itu hanya sekitar 7 sampai 10.000. Wah, Anda untungnya berapa tuh? Anda simpan di rumah, di bawah bagasi motor, lumayan tuh dua lusin. Atau disimpan itu kan tidak kadaluarsa, disimpan di mana saja. Yang penting orang sudah percaya kepada Anda, insya Allah. Oke tadi ya. Permainan harga. Masih ada lagi pertanyaan? Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir ya Pak, lulusan PAI Pak tiap tahun ada nih Pak. Apalagi agama Islam. Pasti. Iya kan? Kalau dihitung-hitung berapa sih banyak universitas Islam di Indonesia? Sebanyak itu lulusan itu tiap tahun kok nggak ada yang bisa merubah negara Pak? Apa mahasiswanya yang bodoh? Apa memang pemerintahannya yang kuat Pak? Nah, bukan. Karena ini pemerintah itu mahasiswa yang ada di sekarang ini. Itu loh. Kurang dosennya kurang gimana gitu Pak? Karena
Saya merasa kadang kita dicetak sebagai pekerja, bukan sebagai pemimpin atau pengusaha, Pak. Enggak begitu. Di dalam kuliah itu ada teori kepemimpinan, ada teori pengusaha, sebenarnya semua udah dapat. Semua dapat. Ada teori kepemimpinan, apalagi LDK. Biasanya kan mahasiswa tuh suka ada LDK nih. Ya, Itu kan Pak. di situ teori-teori kepemimpinan. Selain itu teori kepemimpinan juga di kelas juga didapatkan. Namanya leadership itu kan ada di dalam kelas. Dosen juga ada ya. Hanya begini, ketika Anda mahasiswa kan semangat gairah sosialnya itu luar biasa. Ya, semangat merubah. Tapi ketika Anda sudah berada di sana, beda ceritanya. Ketika Anda sudah jadi anggota DPR, udah beda lagi dia ceritanya. Apalagi udah jadi presiden, beda lagi ceritanya. Jadi itu tergantung ya. Begini, ada berapa banyak universitas Islam? Banyak, universitas Islam itu banyak. Universitas Islam itu banyak. Cuman segitu banyaknya alumninya, Anda harus tahu bahwa ya setiap tahun kan ada yang pensiun tuh. Bertukar terus tuh. Setiap tahun ada pensiun, ada yang berganti, ada yang bahkan belum sampai pensiun meninggal, ada bahkan masih mahasiswa meninggal. Jadi untuk merubah sebuah negara, ya memang saya katakan tadi bahwa Indonesia diprediksi tahun 2045 akan menjadi negara maju, ya. Diprediksi Indonesia tahun 2045 akan menjadi negara maju. Sekarang tahun 2023. Tahun 2023 berapa tahun lagi tuh? 12 tahun lagi kan? Ya enggak? 12 tahun lagi. Untuk menjadi negara tahun 2045. Nah, 12 tahun lagi, Anda umur berapa jadinya? Itu. Ya kalau masih umur, Pak. Iya, ya harusnya keburu. Makanya harus selalu apa ya? Jangan pesimis, tapi harus yakin dan percaya supaya selalu sehat, nggak cepat mati, jaga kesehatan. Itu kan kaidahnya. Ya. Jadi umur 40 Pak 2045 Anda berarti setelah ini Anda itu sekitar 15 tahun lagi lah. Berarti 15 tahun lagi Anda diproduksi sekitar umur 35 tahun. Coba, umur 35 tahun Anda bayangkan Anda itu seperti apa? Itu cara membayangkannya begitu. Berarti 35 tahun lagi saya kayak begini nih. Wah. Jadi kalau dari sekarang Anda tidak menyiapkan diri Anda, ya udah itu pasti duduk di pojok batuk-batuk nunggu mati. Kenapa? Karena tidak siap bersaing. Tidak bisa bersaing. Jadi yang banyakkan tidurnya sekarang, jangan pernah berharap bisa bersaing di 2045. Itu loh. Sekali lagi, jadi kalau banyakkan tidurnya sekarang, saya yakin dia akan terpinggirkan di tahun 2045. Tahun 2045, Anda nggak bisa bayangkan bagaimana majunya Indonesia. Bagaimana majunya Indonesia. Jadi kalau Anda itu sekarang ini kepemimpinan yang tidak dibina, keyakinan tidak dibina, kepercayaan tidak dibina dengan baik, belajarnya nggak sungguh-sungguh, wah itu pasti. Atau Anda misalnya tidak memiliki kelebihan, ya, tidak memiliki kelebihan. Orang-orang tidak memiliki kelebihan di tahun 2045 pasti terpinggirkan. Apa kelebihan? Dalam segala hal, apa saja. Cukup salah satunya. Misalnya kalau agama hafiz Quran. Itu kan kelebihan tuh. Agama dia hafizul Quran atau dia bisa baca kitab kuning. Ini kelebihan nih dari segi agama ini nih. Dua ini aja nih. Kalau dia di umum ya mungkin dia ahli ya, ahli IT misalnya. Apalagi dia udah hafiz Quran, ahli IT lagi. Wah. Tuh. Atau dia punya kelebihan bisa desainer baju. Wah kan desain baju kan luar biasa. Itu tidak perlu kuliah untuk bisa jadi ahli desain. Cukup kursus selama 6 bulan Anda dapat sertifikat desain. Dan itu Anda bisa berbisnis di online. Di tahun 2045, orang seperti Anda yang akan menjalankan bisnis di negara ini. Nah, tahun 2045 yang hafal Quran sekarang ini, tahun 2045, dia akan menciptakan generasi-generasi yang beriman, unggul. Jadi sekarang ini yang nggak punya kelebihan, ya udah. Jadi kemudian di tahun 2045, saya nggak tahu bisa jadi di antara kalian yang akan jadi presiden. Jadi kalau dari sekarang agamanya nggak ditempa, kemudian keilmuannya nggak ditempa dengan baik, jadi ya jadi presiden jadi presiden boneka jadinya. Kenapa? Ya semoga kita masih bisa ketemu dan Anda jadi menteri sehingga saya bisa ngomong, wah itu waktu jadi mahasiswa saya malas banget di kelas ngantuk. Begitu ngantuk aja malas aja dia bisa jadi menteri. Gimana kalau rajin?
Gitu. Waktu dia di kelas ngantuk-ngantuk, wah sekarang jadi anggota DPR itu ngantuk-ngantuk. Bagaimana kalau rajin? Wah luar biasa. Itu. Jadi paling nggak saya bisa ngomong kayak begitu. Wah itu murid saya di kelas dia ngantuk, malas banget, suruh buat makalah malas, jarang masuk. Tapi jadi anggota DPR. Oke, masih ada lagi? Sudah Pak. Karena Ya, cukup mungkin kayaknya ya, karena udah waktu 22 ya. yang tidak memungkinkan, saya cukupkan diskusi pada malam hari ini. Oke. Oke, atau saya akhiri dulu punya saya? Baik Pak. Ya, cukup sekian ya apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada baiknya dari Allah. Mohon dimaafkan semua kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apakah saya boleh langsung keluar? Izin Pak, untuk kosnya boleh dipindahkan. Itu sudah multiplay, jadi saya udah enggak. Sudah enggak, jadi saya boleh keluar ya? Bapak masih host Pak? Enggak, itu saya udah enggak host lagi ini. Boleh pindahkan ke kami Pak? Itu sudah belum tuh? Belum Pak. Wah, ini saya udah bukan jadi host lagi nih. Udah enggak lagi. Cuman di sini udah multiplay dan saya udah jadikan Nah, coba lihat. Belum Pak. Udah bisa? Belum ya? Waduh, Belum Pak. seharusnya saya enggak lagi nih karena saya itu sudah saya jadikan multiplay dan saya udah bukan saya lagi nih. Oke, di mana yang harus dipencet nih sudah pindah ini? Di more Pak, more. More, oke. Kemudian apa? Host. Enggak ada hostnya nih, enggak ada. Coba di mana? Coba dipandu. Diklik gambar orang yang mau dijadiin hostnya Pak. Oh gitu. Terus? Ada titik 3 itu nanti kita ada tulisan host, jadikan dia host Pak. Ya, oke, saya akan coba. Ada tulisan apa di situ? Oh, make co-host gitu. Iya Pak. Iya Pak. Apanya? Make host atau make co-host? Make host Pak. To host Pak. Oh, to host ya. Coba sebentar. Udah belum? Izin Pak, isi itu host. Hah? Izin Pak, ini masih host Apa Pak, lagi? masih co-host kita yang hostnya Pak. Karena kalau Bapak keluar nanti jadi end, jadi selesai. Jadi selesai ya. Ya, Ya. makanya coba dipandu Jadi yang mana dulu nih. sama Pak untuk caranya yang tadi, tapi jadinya host bukan co-host Pak. Oh, udah itu. Coba nih, ulang lagi. Oh ya, Udah sudah belum? Pak, sudah. Mungkin izin Pak sebelum keluar foto bersama dulu Pak. Oh, ya udah ya, ayo. Teman-teman tolong diaktifin ya. Indah boleh minta tolong screenshot ya Anda ya. Tolong diarahin 1, 2, 3-nya. Udah belum? Coba tolong yang pakai laptop siap. Indah pakai laptop atau HP Indah? Atau Abai? Abai? Abai pakai laptop atau HP?
Oke. Bu. Screenshot. Atau dari Shelly? Ya, Sally. Tunggu Kak, saya Apa ini? Ya Pak. 1, 2, Abang pergi ya? Abang pergi. Masih.